Kowe kos ning kene iki sedina mangan ping pira? Saya bilang, yo mangan yo tetep ping 3 gitu. Tapi di hati saya agak janggal gitu, pertanyaan kok seperti itu. Khairul Jadi gini teman-teman ya, sebagai driver Grab itu memang teman sebagian besar temannya ya driver juga gitu. Jadi ini ada teman kita sebagai driver Grab juga. Dia itu sudah berkeluarga ya, tapi belum dikaruniai anak ya. Ya doa kita semoga ya, mudah-mudahan dia diberi keturunan ya, supaya dia tambah harmonis keluarganya. Ini doa kita semua ya. Semoga nih driver-driver semuanya nih nonton video saya. Entah yang bukan driver atau driver semuanya nonton ya. Jadi dia main ke sini, ke tempat saya ini ya. Saya sedikit mengorek tentang tolak ukur ya. Yang menjadi tolak ukur adalah dirinya, diri dia. Kalau dia ngomong tentang saya, ya berarti tolak ukurnya tentang dia. Kalau saya ngomongin tentang kamu, berarti tolak ukurnya tentang diri saya gitu. Jadi kebalikannya. Itu memang seperti itu. Jadi dia main ke sini, kebetulan waktu itu mendung, mau hujan, dia main. Nah, ya sebelumnya memang sering ketemu sih, ngobrol-ngobrol. Saya kerja dapat ya syukur, nggak dapat yang syukur ya syukur, yang penting saya kelihatan kerja gitu. Jadi istri saya itu nggak berharap tentang penghasilan saya. Ya mungkin karena banyak simpanan itu, nggak tahu. Mungkin siapa yang punya simpanan, atau suaminya atau istrinya, saya nggak tahu. Nah, ada pertanyaan yang aneh menurut saya. Dia nanya, kowe kos ning kene iki sedina mangan ping pira? Saya bilang, yo mangan yo tetep ping 3 gitu. Tapi di hati saya agak janggal gitu, pertanyaan kok seperti itu. Orang yang kaya, artis-artis itu misalkan mau pejabat tinggi segala macam, apa kalau kaya hartanya lebih makan tuh 11 kali, 15 kali, kan nggak mungkin. Nah itu pertanyaan, menurut saya pertanyaan yang nggak masuk akal. Artinya gini, mungkin ya, saya nggak tahu ya, atau mungkin dia berpikir orang kosnya seperti ini, bayarnya segini, kamu penghasilannya seperti ini, apa bisa makan sehari genep 3 kali? Apa itu yang dia pikirkan? Saya pertanyaan itu agak heran. Kadang-kadang ada orang itu unik gitu kan. Itu. Ternyata saya dengar ya, dia itu mempunyai warisan dari orang tua istri. Jadi mertuanya dia meninggal, punya tanah, tempat tinggal dia dijual. Itu. Nah akhirnya ternyata uang itu uang istrinya. Memang betul dia punya uang miliaran, itu betul. Saya dengar juga. Nah oke lah, hal itu saya jadikan PR ya. Kenapa kok dia nanya seperti itu gitu. Orang yang punya rumah mewah, kamarnya banyak, apa semalam dia pindah? Misalkan kamarnya 14, apa dia semalam itu pindah 14 kali? Kan nggak mungkin, tetap aja kamarnya 1 yang dipakai. Kalau orang standar makannya sehari 3 kali, nggak mungkin orang makan karena kaya dia makannya berlebihan. Mungkin yang dimakan beda, itu betul. Jadi itu sekelumit ya, memang seperti itu yang saya pikirkan. Oke lah, itu saya anggap angin lalu. Anggap aja mungkin dari segi pembicaraan dia kurang dewasa ya. Itu. Punya uang miliaran ya. Itu kalau jadi Grab ya, Grab itu mulai aktif, mulai rame ya. Itu 2017 akhir sampai 2019. Sampai 2020 ya. Mulai 2020 bulan 4 itu sudah mulai goncang karena corona ini kan. Itu.
Tapi dia sendiri, saya sering tahu dia jarang berangkat. Sehari paling banyak dapat 10 biji, 15 biji, 15 orderan. Paling banyak. Nggak mungkin dia punya penghasilan sampai 300.000 sehari. Terus-terusan, nggak mungkin. Artinya segacor-gacornya dia tidak mungkin sampai punya uang miliaran. Jelas itu bukan uang dari Grab. Terus ini lagi yang membuat saya, namanya saya Grab ya, driver Grab ya. Kadang sepi, kadang rame, kadang hujan, kadang kalau hujan kan saya nggak mau kerja gitu. Hujan ya saya matiin aplikasi. Tapi memang yang sering sepi karena corona ini kan. Dia itu minta tolong sama saya ya, karena dia uangnya miliaran kan. Dia pingin jual beli mobil ceritanya kan. Jual beli mobil bekas. Tolong carikan mobil saya Avanza 2016 ya. 2016 platnya asli DR. Platnya asli DR. Terus pajaknya panjang, bukan mutasian. Oke, saya carikan. Lombok Timur saya hubungi, Lombok Utara saya hubungi, ya. Teman-teman itu yang jauh tuh saya hubungi. Akhirnya ketemulah saya mobil yang dia cari. Akhirnya saya temuin dia, saya nego ke dia. Oke, diajak ketemuan, oke. Sudah cocok semuanya, harga oke. Tinggal waktu, ya. Begitu waktu sudah dijanjikan, tiba-tiba dia membatalkan itu. Batalkan bukan sama saya, tiba-tiba nggak nemuin saya, nggak apa. Akhirnya pas waktu yang dijanjikan itu, akhirnya saya bingung mau membatalkan. Nah dia cerita sebelumnya ya kan, nanti kalau dapat saya kasih 1 juta. Ya bagi saya 1 juta itu banyak sekali. Karena apa? Ya waktu itu cari orderan kadang-kadang dapat 7, dapat 8 ya kan, itu ongkosnya aja turun. Ongkosnya itu customernya naik tapi drivernya tetap, malah turun dia insentifnya itu. Jadi agak senang saya. Wah, berarti memang dia orang yang membantu saya gitu. Pantas dia nanya sehari berapa kali kalau makan. Itu berarti dia membantu saya. Orang yang baik hati gitu kan. Oke lah, saya carikan, sudah ketemu. Tiba-tiba dia membatalkan tanpa ngomong ke saya. Tiba-tiba nggak muncul, nggak pernah main ke tempat saya. Akhirnya tanpa sengaja ketemu di rumah makan. Kenapa tiba-tiba membatalkan? Saya takut rugi, resesi, segala macam. Pokoknya banyak ngomongnya. Saya bilang gini, kamu ngomong artinya bahasa siapa? Gitu saya bilang, maaf ya. Pakai bahasa siapa? Saya bilang gitu. Bahasa anak-anak atau bahasa orang dewasa? Kalau bahasa orang dewasa, mikir baru ngomong. Kalau bahasa anak-anak, ngomong dulu baru mikir. Kamu orang anak-anak apa orang dewasa? Kalau kamu orang dewasa, wajahnya dan usianya, tapi bahasa kamu tuh bukan bahasa orang dewasa. Ya, dia nggak bisa jawab. Akhirnya saya pergi, sama-sama pergi ngantar orderan. Nggak ketemu lagi. Seperti itu. Saya bingung mau membatalkan seperti apa sama yang punya mobil itu. Sedangkan saya baru kenal, saya hargai dia. Tiba-tiba saya ngomong, di blok aja nomor HP saya. Saya sangat malu sekali hal itu ya. Akhirnya saya berpikir sebenarnya lebih baik jangan dibatalkan. Lebih baik dia nggak ngasih uang sama saya. Ya janjinya satu jual beli, kayaknya rugi posisi corona. Jadi saya minta maaf. Lebih baik seperti itu. Tapi ngomong daripada seperti ini. Malu rasanya. Hal itu saya memang sempat jengkel pada waktu itu, tapi ya saya pikir kembali, mungkin karena sikap dewasa dia kurang pergaulan atau bagaimana, saya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas ya,
saya sudah nggak merasa sakit hati lagi ke dia. Hanya waktu itu aja lah. Ya itu kembali lagi mungkin sikap dewasa dia yang kurang, itu aja. Pada intinya nek cuma ngentekne donya warisan, setiap wong iku jungkel iso. Aku pinter ngentekne donya warisan. Donya warisan tiba. Kira hasil Grab.